Kecewa tanpa basa-basi, Ruben Onsu akhirnya berani ungkap soal kesalahan dalam mendidik Bertrand Peto. Mengatakan, sejujurnya anak ini yang buat saya jadi seperti ini. Karena kalau tahun depan lu gak ketemu gue lagi, berarti lu harus ingat. Lu nangis karena lu gak boleh nangis karena gue pergi. Tapi karena gue udah gak mikirin masalah. Orang anggapnya jadi pesimis, kenapa tidak malah berharap? Banyak kejadian yang gak bisa gue cerita. Gak bisa gue cerita. Gue gak mau dibilang drama. Sakitnya orang diem tuh begitu. Iya, tapi lu siap lah intinya ya. Iya. Sorry. Sakitnya orang diem tuh gitu. Kebanyakan nutup diri. Kebanyakan gue gak kepengen. Boleh gak hal pribadi gak perlu jadi konsumsi. Wah, dahsyat mas gue. Gue melewati hidup gue dengan istri gue tahu. Bahkan waktu gue gue video lo, gue video dia. Dan memang gak boleh ada yang masuk. Sarwenda yang di sebelah gue. Sarwenda paling, ya karena gue sibuk kerja. Tapi dia tahu bagaimana. Ya kalau gue gak kerja siapa yang kerja? Kalau gue nggak kerja siapa yang kerja? Jadi kalau ada yang di TV, ya ada yang kenapa Onyo nggak di sini, you know lah ya, gue nggak bisa ngomong karena ada beberapa kadang-kadang settingannya yang menurut gue nggak pas lah ya. Nggak pas, menolak, disalahkan, ngambil disalahin. Kalau jadi gue gimana? Jadi lagi heboh hubungan Sarwenda sama Onyo alias anak angkatnya ya, bukan anak kandung ya, dicatat dulu nih. Sampai-sampai kemarin ada satu akun yang namanya Cancer ya kan, dia bilang intinya ini adalah pengganti pengganti Ruben Onsu bla bla bla, sampai akhirnya si Sarwenda itu merasa marah ya kan. Awalnya gue pikir ya udah biasa-biasa aja gitu kan, ya udah itu mau dicari kayak atau nggak apa, ya udah biasa aja. Tapi setelah gue telusurin kenapa ini cewek ini akun ini bisa ngomong kayak gitu, ternyata cuy banyak banget video kemesraan antara Sarwenda sama si Bertrand Peto ini gitu loh, yang menurut gue setelah gue lihat nih ya, itu tuh nggak wajar cuy. Dan itu tuh bukan satu video, banyak banget, bahkan mereka lagi live aja bisa cium pipi lah segala macem gitu loh. Yang mau gue tekanin di sini, Bertrand itu udah umur berapa? Udah pasti ada birahinya juga dong, ngerti gak sih? Apalagi mereka itu kan bukan kandung, ngerti gak sih? Dan menurut gue itu gak pantas ya dilakuin, apalagi dilakuinnya di depan umum, di depan publik, di depan kamera. Itu menurut gue rada-rada kurang pantas sih ya. Sampai si Bertrand tuh kayak ada tuh videonya lagi nggak pakai baju, terus diranjang berdua gitu loh sama Sarwenda. Menurut gue itu kayak kurang pantas lah ya direkam-rekam kayak begitu untuk konsumsi publik. Dan itulah yang membuat netizen publik itu justru ya memberikan komen yang enggak gitu loh menurut dia ya kan. Maksud gue sama emak gue aja nggak kayak begitu gitu loh. Kayak ya pokoknya beda banget lah. Gue udah lihat, ternyata gue scrolling tuh banyak banget video kemesraannya itu yang menurut gue sangat amat nggak wajar ya. Masalahnya ini bukan nyokap kandung cuy. Aduh, jangan dibiasain deh gitu loh. Yang kandungnya itu bisa terjadi sesuatu ibaratnya gitu loh. Nggak pantas juga itu jadi konsumsi publik apalagi ya kan. Jangan dibiasain gitu loh ya kan. Kehidupan Bertrand Peto kembali menjadi sorotan usai perceraian orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Meski begitu, Bertrand tetap mendapat dukungan penuh dari mereka, terutama dalam menekuni karirnya di dunia tarik suara. Seperti yang diketahui, pemuda asal Nusa Tenggara Timur ini mulai dikenal luas berkat suara merdunya yang viral di media sosial. Karirnya pun melesat hingga menjadi salah satu penyanyi ternama di Indonesia. Terbaru, lagunya yang berjudul Bila Memang Kamu Sukses mencuri perhatian publik dan bahkan dijuluki sebagai lagu pencabut nyawa karena liriknya yang begitu menyentuh. Namun, di balik kesuksesan yang diraihnya, Ruben Onsu pernah mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan terkait kesalahan dalam pola didik Bertrand Peto.
Jauh sebelum resmi berpisah dengan Sarwenda, Ruben sempat berbicara dari hati ke hati dengan ibu kandung Bertrand Peto, Maria Octaviana atau Vivi, demi memahami lebih dalam kondisi emosional sang anak. Diketahui, sejak diangkat sebagai anak oleh Ruben Onsu dan Sarwenda pada 2019, Bertrand mendapat kasih sayang yang sama seperti anak kandung mereka, Tania dan Thalia. Namun, meski sudah berusaha memberikan perhatian penuh, Ruben merasa ada hal yang janggal dalam sikap Bertrand. Presenter ternama itu mengungkapkan bahwa Onyo menyimpan trauma mendalam akibat perpisahan orang tua kandungnya. Sejak kecil, Bertrand memang tidak dapat tinggal bersama kedua orang tuanya, melainkan diasuh oleh kakek dan neneknya. Kondisi inilah yang meninggalkan luka emosional yang cukup berat dalam dirinya. Anak kita ini punya rasa trauma dengan kisah mamanya dengan papanya. Mungkin ini emosi orang tua, tidak hanya papa dan mama Bertrand yang berpisah di dunia ini. Banyak, tapi impact ke anak yang menerima berbeda, ungkap Ruben Onsu dalam kanal YouTube The Onsu Family. Merasa perlu memahami kondisi Bertrand lebih dalam, Ruben Onsu bahkan membawa anak angkatnya itu ke psikolog. Dari hasil konsultasi tersebut, ia menyadari ada hal yang keliru dalam cara mendidik Bertrand, sehingga ia harus mencari pendekatan yang lebih tepat. Tapi ketika saya konsultasi ke psikolog, saya harus cari tahu dulu asal-muasal anak ini. Ada yang salah dengan anak ini, sehingga ke depan saya mendidiknya dan tidak melakukan hal yang sama, ujar Ruben. Jadi salah satu contoh anak ini tidak bisa dibentak dengan keras. Dia menceritakan nama-nama semua nama orang yang pernah membentak dia. Ada semua di list saya, sambungnya. Pernyataan Ruben tersebut membuat ibu kandung Bertrand, Vivi, tak kuasa menahan tangis. Ia merasa tak menyangka bahwa perpisahannya dengan ayah Bertrand, Ferdi Peto, memberikan dampak besar itu terhadap sang anak. Saya tidak menyangka kalau sampai seperti ini dengan Bertrand. Tapi perpisahan saya dengan bapaknya ini sebenarnya tidak perlu untuk anak-anak ketahui. Karena ini urusan saya dengan bapaknya, ucap Vivi sambil mengusap air mata. Kini, Bertrand Peto tetap mendapatkan perhatian penuh dari Ruben Onsu dan terus melangkah di industri hiburan dengan semangat baru. Dukungan dari keluarga dan para penggemarnya menjadi kekuatan besar bagi dirinya untuk menghadapi segala tantangan dan meraih mimpi lebih besar.